Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan bahagia bersama selingkuhannya. Ya. Nah, jadi ya, ketika kita ngejar-ngejar mantan yang sedang selingkuh bersama orang ketiga, ya, ujung-ujungnya bertengkar, itu tidak akan membuat kebahagiaan mantan bersama orang ketiga menjadi terganggu. Kemunculan kita di antara mereka itu justru akan membuat mereka semakin dekat, mereka semakin mesra, mereka semakin akrab, ya. Mantan ketakutan tuh dengan kehadiran kita karena kita kejar-kejar terus, maka orang ketiga itu akan menjadi pahlawan, pelindung bagi mantan. Mantan jadi tambah cinta tuh kepada orang ketiga. Nah, maka jangan mengganggu mantan, jangan mengejar-ngejar mantan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita nggak mau mantan bahagia bersama selingkuhannya tadi? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah menunjukkan kesusahan kita. Banyak orang curhat di media sosial setelah dikhianati oleh mantannya, curhatnya itu susah-susah. Ya, curhat yang bokeh, ya, curhat yang mulai rabun, curhat yang encok, sakit pinggang, dan seterusnya. Ya, jadi curhat-curhat yang demikian itu justru membuat mantan bahagia. Ya, kita harus tahu betul bahwa mantan yang mengkhianati kita itu adalah seseorang yang di hatinya itu ada penyakit yang namanya penyakit hasad, iri. Ya. Sekarang kalau mantan melihat kita bahagia, dia akan menderita. Ketika dia melihat kita menderita, dia akan bahagia. Ya. Jadi ketika mantan melihat tuh curhatan-curhatan kita, bahwa kita jadi sakit-sakitan setelah berpisah dengan dia, bahwa kita bangkrut, ya, bahwa kita menganggur, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat dia tambah bahagia. Kalaupun memang sekarang sedang bokeh, tidak punya duit, cukup itu menjadi rahasia kita. Posting yang bagus-bagus saja, yang keren-keren saja. Karena mantan stres ketika kita sukses, mantan bahagia ketika kita menderita. Intamsaskum hasanatun tasukhum wa intusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Akan tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Ya, jadi kesusahan kita orang lain tidak perlu tahu. Kalau kita ingin posting sesuatu, posting yang bagus-bagus. Karena ketika kita posting yang senang-senang, yang sukses-sukses, yang bahagia-bahagia, mantan melihatnya akan menderita. Mantan jadi tidak bahagia. Nah, itu yang pertama. Jangan pernah curhat yang susah-susah di media sosial kita. Yang kedua, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah memperdulikan mantan. Abaikan saja. Ya, karena tadi kalau kita kejar-kejar, mantan tambah sombong, tambah akrab, tambah mesra dengan selingkuhannya. Karena itu kita diajarkan sebuah nasihat kan, bahwa sombong sama orang sombong itu adalah sedekah. Ini bukan hadis ya, tapi ini adalah nasihat. At-takabbur alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya, karena itu yang kedua, sombongi mantan. Ya, karena dengan itu dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Tapi kalau kita kejar-kejar jungkir balik, wah, sudah tuh, mantan akan merasa dirinya seperti artis yang dikejar-kejar oleh fansnya. Ya. Nah, kadang orang itu ya, ada tuh tipe orang yang dia suka tuh melihat orang kelabakan ngejar-ngejar dia, memohon-mohon untuk dia tolak. Ya. Kan gitu tuh. Orang berdandan secantik-cantiknya atau penampilannya seganteng-gantengnya, wangi ketika kuliah tuh. Banyak yang naksir. Dan dia bahagia sekali itu melihat orang jungkir balik, tergila-gila kepada dia untuk dia tolak. Nah, gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Dan mungkin juga mantan seperti itu. Nah, jadi ya, kalau kita kejar-kejar, dia tambah puas tuh. Ya, puas menolak kita. Kemarin masih bersama pun dia mengkhianati kita. Dia mencampakkan kita. Sekarang kita kejar-kejar, yang terjadi pun kurang lebih akan sama. Dia akan menolak kehadiran kita. Dan dia merasa betul-betul puas melihat kita kejar-kejar dan dia menolak kita. Ya, itu yang kedua, abaikan mantan. Dan yang ketiga, kunci mantan dengan doa. Ya. Jadi bagaimana caranya mengunci mantan dengan doa? Jadi gini, yang harus kita ketahui bahwa ketika mantan mengkhianati, ini sering nih sudah. Mantan mengkhianati, doa kita tuh mustajab ya. Artinya tidak mustajab untuk semuanya, tetapi mustajab untuk orang yang menzolimi kita, yaitu mantan. Ya, apapun yang menjadi doa kita tentang mantan, insya Allah akan kejadian. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, yang artinya dia sangat dekat dengan Allah. Oke? Itu harus kita ketahui. Artinya apapun yang kita inginkan akan terjadi kepada mantan, akan terjadi. Maka kunci dia dengan doa kita. Kita berdoa nih, kita minta kepada Allah agar mantan dicampakkan oleh selingkuhannya. Kita berdoa kepada Allah agar mantan misal merasakan penderitaan dikhianati seperti yang kita rasakan. Nah, itu namanya mengunci mantan dengan doa-doa kita. Ya, ketika itu yang kita inginkan, terkunci dia. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, hidupnya itu akan berputar di situ. Dikhianati, dicampakkan, kesepian, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita kunci mantan dengan doa-doa kita, bagaimana dia bisa bahagia? Ya, kita kunci dengan doa agar dia merangkak minta balik bersama lagi. Ya, walaupun nanti yang terjadi di dunia nyata ya dia tidak harus merangkakkan ke rumah kita, tetapi
itu untuk menunjukkan agar dia datang itu dengan mengiba-iba, dengan memohon-mohon, dengan bersimpuh, ya. Nah, maka ketika 3 hal ini kita lakukan, maka bagaimana mantan bisa bahagia bersama selingkuhannya? Mantan akan merasakan penderitaan dicampakkan oleh selingkuhannya, dan mantan juga akan merasakan bagaimana rasanya harus ngejar-ngejar untuk minta balik bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.